Oke, Siap. hello Mas Helmi Yahya, how are you? Bagaimana kabarnya? Ape-ape. Api-api wae. Mas Helmi, boleh dong Siap. sapa-sapa teman-teman Santara nih yang lagi pada nonton, pengen dengerin sharing-sharing hari ini. Oke, teman-teman Santara semua, salam sukses dari saya. Terima kasih sudah inviting saya. Ya, insya Allah kita akan bisa sharing berbagai hal yang bermanfaat, yang inspiring, yang edukatif, yang informatif gitu. Jadi terima kasih ya udah mau dengerin ya. Terima kasih Santara udah ngundang saya. Terima kasih juga Mas Helmi udah mau masuk di Santara nih live, akhirnya kita bertemu ya, walaupun kita bertemunya virtual. Siap. Mas Helmi, sekarang kegiatannya ngapain aja nih Mas? Work from home kan? Mas Helmi ini sepertinya bukan orang yang bisa diem aja gitu, dan selain bikin Helmi Yahya Bicara yang saat ini cukup masif ya Mas Helmi ya. Masif sekali dan penontonnya juga sangat banyak. Itu saya kalau nonton tuh saya seneng dengernya gitu. Emang Vibesnya sangat menyenangkan gitu Mas Helmi. Ini sekarang Mas Helmi lagi sibuk apa aja nih? Lagi ngapain aja nih? ya pertama lagi sibuk-sibuknya, bukan lagi asik-asiknya bikin YouTube channel. Satu hal yang barangkali bertahun-tahun diminta saya supaya bikin YouTube channel. Tapi kan saya kemarin sibuk banget, apalagi pada saat saya memimpin TVRI, kerja saya 24/7 ya. Ya 7 hari dan kemudian pulang malam, I don't have time. Ya, dan begitu saya diselesaikan pekerjaan saya dari TVRI dan saya memasukin masa yang sangat luar biasa gitu. Jadi barangkali orang simpati ya, jadi banyak sekali banyak sekali opportunity, banyak sekali kesempatan-kesempatan. Saya juga banyak didukung oleh teman-teman termasuk Pak Mardigu ya, yang merupakan sahabat lama saya, dan kita melakukan collab dan membuat YouTube channel, dan nggak pernah terbayang gitu, belum sebulan saya udah dapat silver play button yang katanya hanya 2 orang yang usianya di atas 50 yang mendapatkan itu, dan saya melakukan sangat cepat. Ini belum 3 bulan, Helmi Yahya Bicara itu sudah 223.000 saya pikir ininya subscribernya, dan endorse-nya udah banyak yang mau masuk. Ya, tapi saya jagain terus supaya YouTube channel saya adalah sesuai dengan karakter saya ya, jadi sesuai karakter saya. Inspiring, educating, dan juga informatif gitu. Jadi saya senang karena ternyata saya nggak harus ikut prank-prankan gitu untuk mendapatkan banyak subscriber. Iya. Gitu Din. Ya. Congratulations Mas Helmi atas silver play buttonnya. It's so good, it's so nice. Tapi emang Helmi Yahya Bicara itu sangat menyenangkan untuk didengar loh Mas Helmi. Ya, thank you. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang winning in everything nih Mas Helmi. Karena saya melihat Mas Helmi cukup banyak mendapat penghargaan dan juga banyak sekali karya-karya yang dilakukan. Mungkin ada lebih dari 50 acara, 50 kuis yang telah dihandle oleh Mas Helmi gitu. Dan semuanya bisa bagus, semuanya bisa well execute gitu Mas Helmi. Alhamdulillah. Dan kita sekarang akan ngomongin tentang itu. But first, saya pengen tahu nih Mas Helmi. Kan saya tuh ngelihat Mas Helmi adalah orang yang counting everything in every single thing yang dilakukan oleh Mas Helmi gitu. Dan saya tahu Mas Helmi datang dari background accounting ya, kalau saya nggak salah ya. Datang dari background accounting. Saya lulusan STAN. And then Mas Helmi terjun ke dunia hiburan gitu. How was it Mas? Bagaimana sih? Dan itu kan kind of different ya, accounting and then dunia hiburan gitu. Gimana sih caranya Mas Helmi bisa menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri bersamaan gitu? Bagaimana sih ceritanya akhirnya bisa terjun ke dunia kreatif gitu? Ya, ini panjang banget di pertanyaan, jadi saya jawab satu persatu. Iya. Saking semangatnya. Ya gini. Jadi saya kan mungkin orang udah banyak tahu, terlahir di keluarga yang sangat miskin. Bapak saya hanya seorang pedagang kaki lima. Saya bungsu dari 5 bersaudara. Hidup saya kan waktu kecil, waktu remaja itu bukan
satu kehidupan yang menyenangkan karena banyak penolakan, banyak hinaan gitu. Karena orang melihat apa orang tua kita gitu ya. Jadi saya akhirnya dengan kakak saya juga Tantowi Yahya, saya selalu mengatakan kita menjadi self motivated. We have to do something gitu. Saya berusaha melawan hinaan-hinaan itu, penolakan-penolakan itu. I have to do something. Dan itu akhirnya melekat kepada diri saya hingga saat ini. Saya adalah menjadi orang yang sangat kompetitif. Saya tahu saya harus, karena saya berasal dari keluarga yang sangat miskin, kalau saya mau keluar dari garis kemiskinan itu, saya harus bekerja lebih keras daripada orang yang sudah di depan saya. Itu juga yang saya ajarkan kepada teman-teman TVRI pada saat saya menjadi dirut TVRI. Saya bilang, hey, kita nomor buncit nih. Kalau kita mau mengejar, kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, ya lebih kreatif daripada orang yang ingin kita kejar. Itu filosofinya, itu yang saya dapat dari kecil. Ya alhamdulillah ya, jadi karena dengan filosofi itu saya akhirnya ngambil satu kesimpulan. Dan itu menjadi quote yang sangat banyak dikutip oleh beberapa teman. Saya selalu mengatakan, ya in any point, in any opportunity, ya in any position, ya jadi dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, dalam kesempatan apapun, berusahalah menjadi yang terbaik. Saya selalu mengatakan apapun pilihan profesinya, jadilah yang terbaik. Saya selalu mengepush diri saya, push the limit, gaspol kata orang ya. Kalau kita bisa mencapai yang terbaik, kenapa tidak dilakukan? Karena saya tahu betul bahwa dunia ini kan kompetisinya luar biasa. Dunia akan memberikan kesempatan yang lebih kepada orang yang berusaha baik. Saya tidak pernah melihat orang sukses itu bukan pekerja keras, enggak pernah itu. Jadi seluruh orang sukses itu adalah bukan orang yang males gitu. Termasuk kenapa saya akuntan kok dalam industri kreatif, karena sejatinya passion saya adalah industri kreatif. Tetapi kan karena saya berasal dari pemuda miskin, hidup saya dulu tuh nggak banyak pilihan. Gak banyak pilihan gitu. Saya kepengen masuk fakultas kedokteran mahal, bapak saya nggak mungkin bisa bayar, nyerah dia. Saya dan Tantowi itu malah di schedule, udah anakku, ya kalian ya, tanggung jawab bapak itu hanya sampai SLTA ya, di situ terserah lah gitu. Ya jadi kita di plan kayak gitu tuh. Nah saya waktu itu karena saya pelajar teladan, saya juara umum, saya diterima di IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan fasilitas tuitionnya atau uang kuliahnya itu bayarnya sekian persen. Tapi di situ saya nggak aman. Apakah kuliah di IPB pilihan saya? Tidak, karena saya tuh kepengen jadi dokter sebenarnya, terutama dokter kebidanan gitu, nggak usah dibahas ya. Tetapi di IPB pun saya merasa tidak nyaman karena ayah saya udah sakit-sakitan. Saya bilang kalau beliau meninggal, saya mungkin akan drop out. Saya mencari sekolah gratis, sekolah kedinasian yang ada gajinya. Teman saya bilang ada tuh sekolah Kementerian Keuangan namanya STAN. Jadi saya daftar, diterima. Jadi apakah saya cita-citanya menjadi akuntan? Tentu saja tidak. Tapi saya harus bertanggung jawab. Lagi-lagi saya adalah orang yang apapun kesempatan yang ada saya terima, saya syukuri, saya ikhlas, dan saya berusaha menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah di STAN pun saya menjadi, walaupun itu bukan bidang pilihan saya, ini sekolah keren, sekolah bergengsi, saya punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik, saya berkompetisi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang hebat-hebat itu. Dan alhamdulillah juga saya menjadi lulusan terbaik. Dan dimanapun ya, pilihan hidup saya. Bayangin nih, Din, agak nekat saya dulu tuh. Saya akuntan terbaik, lulusan dari STAN, tetapi saya tidak bekerja dalam bidang itu gitu. Ya, saya justru menekunin passion saya, yaitu berkesenian. Saya jadi event organizer. Kemudian saya dalam perjalanan bertemu dengan Ratu Kuis namanya Adi Sumadi yang menarik saya ke dalam dunia televisi. Dan saya bertanggung jawab betul, tetap apapun bidang pilihan saya harus menjadi yang terbaik. Dan hasilnya saya menjadi raja kuis. Bukan itu aja, saya menjadi raja reality show.
Saya menjadi MC papan atas ya, walaupun kecelakaan juga tuh. Karena waktu saya bikin Siapa Berani nggak ada presenternya, CEO-nya Indosiar bilang lalu aja Mi, Bapak percaya? Enggak sih, cuman nggak ada pilihan. Tetapi begitu saya dapat amanah, kepercayaan untuk menjadi pembawa acara kuis, saya belajar. Gimana saya belajar dari kakak saya? Gimana sih jadi pembawa acara kuis? Dan akhirnya saya memenangkan penghargaan, malah saya mengalahkan kakak saya dalam berbagai kesempatan. Jadi lagi-lagi bottom line-nya sangat relevan dengan judul ini. Saya be a winner gitu, winning in everything. Jadi apapun kesempatannya, ya kita harus melakukan menjadi yang terbaik. Karena dunia ini kompetisinya ini berat banget. Dunia hanya mengakui dunia orang yang menjadi juara. Saya dalam sebuah seminar nih, saya dibilang you have to be winner. Karena dunia ini kejam banget. Kadang-kadang dia tidak memberikan kesempatan kepada runner up. No runner up in the world gitu. Jadi saya mengatakan Muhammad Ali waktu dapat medali emas Olimpiade Roma itu tahun 60, orang tidak pernah tahu tuh dia ngalahin siapa sih waktu itu. Nobody cares gitu, nobody cares ya. Padahal kalahnya itu ya tipis banget dalam renang, dalam olahraga apapun gitu. Jadi no second champion. Second champion itu tidak dikenal. Padahal kadang-kadang runner up itu kalahnya tipis, kalah sial gitu. Tapi dunia hanya mengakui para juara. Jadi oleh karena itu I push myself. Ya sebisanya. Kalau saya diberikan kesempatan, saya harus menjadi yang terbaik. Begitu juga pada saat saya diminta menjadi dirut TVRI. Saya bilang, saya harus mencatat sejarah. Di tangan saya, TVRI harus kembali ditonton orang. And I did it gitu. Saya berhasil. Dari 5 tahun, 2 tahun gua dipecat, TVRI udah mulai ditonton orang. Jadi itulah filosofi saya. Saya adalah seorang kompetitor sejati. Banyak menang, banyak kalah. Pilkada 3 kali kalah. Jadi dirut TVRI, orang bilang berprestasi kok dipecat. Nggak apa-apa gitu. Saya selalu mensyukuri. Ya, jadi dikasih jatah 5 tahun, gue 2 tahun udah bisa berubah TVRI, ya sudah dong. Ya, dan saya, apakah saya jatuh gitu, dikeluarkan dari TVRI? Tidak, saya mendapatkan kompetisi baru, mainan baru, menjadi YouTuber tua gitu, kolonial. Tetapi, alhamdulillah, sekarang duitnya udah lumayan loh, Din. Duitnya udah lumayan. Saya belajar dari YouTuber muda, tadi malam Raffi Ahmad, datang ke rumah saya, dia ngajarin saya banyak. Saya belajar dari Ruben, saya belajar dari Rigo Buzer, semua adalah junior saya. Jadi filosofi saya kedua, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malu dari belajar. Ini seorang Helmi Yahya loh. Iya, Helmi Yahya masih mau belajar dan mereka mau ngajarin. Oh, Raffi Ahmad tadi malam ngajarin gua, gila. Saya bilang, "Pi, lo tuh sekolah lo di mana?" Wah, gitu. Aku nggak sekolahan Mas Helmi gitu. Tapi saya harus belajar gitu dari seorang Raffi Ahmad. Saya tanya, kamu dapat dari YouTube berapa sih sebulan? Ya 4 miliaran sebulan. Lo gila lo, kayak gitu. Jadi aduh, ya jadi jangan pernah mau berhenti belajar dan be a winner. Itu karakter yang sangat harus kita miliki. Dalam bidang apapun yang kita pilih, usahakan untuk menjadi yang terbaik. Never stop learning and then level up, ya, Mas Helmi ya. Level up, skill up. Yap, level up and skill up gitu. Jangan kalah dengan gua yang udah di atas 50 gitu. Jangan mau kalah. Benar. Mau seberapa tua pun Anda dan jangan pernah merasa jadi yang paling pintar ya, Mas Helmi. Ya. Karena kita apalagi sekarang ya era disruption gitu, di mana masa depan dunia katanya akan terletak di para milenial. Ya mari kita sama-sama bekerja samalah. Kolonial jangan malu untuk belajar dari yang muda, karena dalam hal tertentu dalam digitalisasi anak muda jauh lebih pintar. Tapi anak muda harus hormat sama yang tua, karena orang tua itu kan punya wisdom gitu, punya pengalaman yang belum punya, mungkin akses kepada permodalan jauh lebih hebat daripada para milenial. Jadi hidup ini harus bekerja sama, understanding, respect each other, itu penting. Keberhasilan saya membangun TVRI karena saya membangkitkan 28% para anak-anak muda itu. Ayo bangkit yang selama ini tertutup oleh para seniornya karena by system. Kepada para seniornya saya bilang, hey, berikan kesempatan kepada anak muda. Kita bimbing aja lah, kita ngajarin, kita memberitahu gini loh filosofinya. Biarkan aja mereka bekerja. Ya, jadi saya pikir hidup ini harus saling
menghormati, dan harus saling mengerti. Wah, indah banget. Itu jadi apa, menjadi milenial di sana dan punya leader seperti Mas Helmi akan sangat menyenangkan sih, karena Mas Helmi membebaskan mereka untuk doing everything gitu. Ya, that's what they said gitu. Karena saya memberikan motivasi ke mereka, saya ngobrol dengan mereka, saya ajak mereka ngopi, saya motivasi mereka gitu ya. Jadi, dan saya memberikan contoh kepada mereka gitu. Di tangan saya kan untuk pertama kali TVRI dapat Panasonic Award, mendapatkan penghargaan di dunia internasional, memenangkan Piala Presiden, karena TVRI itu adalah menghasilkan produk-produk dokumenter terbaik di Republik ini. Kalau teman-teman mau nonton, tonton tuh di YouTube sudah ada Jelajah Kopi. Gila, itu ada dokumenter terbaik di Republik ini, mengalahkan TV-TV swasta yang lain. Dan saya waktu di TVRI, saya diundang di berbagai forum internasional, saya tunjukkan, ini loh karya-karya TVRI. Orang Jepang aja, orang Rusia aja terkagum-kagum. Saya menggambarkan keindahan Indonesia, budaya Indonesia, saya hantarkan dengan baik. Jadi saya pikir, we can do it gitu. Jadi saya kombinasikan gitu. Kan TVRI pada saat saya masuk, 72% karyawannya kolonial, yang milenial cuma 28%. Tapi kan saya harus optimalkan semua. Ada hal tertentu yang para kolonial tuh jago banget gitu. Tapi ada hal tertentu lebih banyak lagi yang milenial itu lebih unggul, terutama di tenaga, di waktu. Wah, gue seneng banget tuh kalau dapat pekerja milenial dan masih jomblo gitu. Itu 4 hari 4 malam, 4 bulan nggak pulang juga, nggak ada yang nyari gitu. Jadi iya, bener. sering jadi syarat di lowongan kerja ya Mas ya, harus single gitu. Tinggal gitu, karena yang nggak ada yang nyari kalau dia nggak pulang. Ibunya pun nggak nyari kadang-kadang, kecuali dia kalau keluar rumah bawa piring rumah gitu, baru dicari sama ibunya. Jadi cari bukan dia, piringnya. Ya. What was your first job, Mas Helmi? Oh, saya dulu dosen. Saya dulu asisten dosen. Pada saat kuliah di STAN, saya menjadi asisten dosen. Tapi saya bukan orang yang mau diam ya. Jadi barangkali orang baru tahu. Kemarin di medsos gitu, di Facebook, di Instagram, ramai orang membahas tentang film Blok M gitu, Bakal Lokasi Mejeng. Yang dulu dibintangin oleh Desi Ratnasari dengan Paramita Rusadi. Saya bilang, yang bikin skenario-nya sama ceritanya gua loh. Wah, gitu. Jadi waktu dulu saya kuliah, kan saya PNS ya, pegawai negeri sipil, gajinya kecil banget. Saya sudah menikah, punya anak, harus beli susu, gajinya nggak cukup. I did a lot of things. Saya nulis, ada novel, dulu ada Lupus ngetop, gue bikin saingannya namanya Lintar. Gue dimusuhin karena dianggap nyaingin Lupus gitu, yang nggak boleh disaingin. Akhirnya gue bikin kayak Lupus tapi perempuan, namanya Serial Lola. Itulah Blok M. Saya ngajar di mana-mana, ya kan. Keahlian saya bicara sekarang karena dulu saya dosen. Jadi kan pengalaman saya menjadi dosen lebih dari 20 tahun membuat saya memang akhirnya terlatih untuk mencari uang dengan menggunakan kemampuan verbal atau kemampuan berkata-kata. Jadi itulah yang menjadi background saya selama ini, yang sekarang saya nikmatin, sehingga sekarang saya menjadi public speaker, menjadi MC, menjadi moderator. Sebentar lagi saya menjadi host loh. Sebentar lagi saya ada acara talk show saya, mungkin 26 Juni akan mulai live. Jadi I come back to the world yang membesarkan saya. Jadi selamat, nanti tolong ditonton lah, biar rating dan share-nya tinggian. Pasti, sangat ditunggu sekali Mas Helmi ini, Mas. Amin. Nah, satu yang saya penasaran lagi Mas Helmi, ketika seseorang itu terus menjadi pemenang ya, terus menjadi pemenang di setiap hal seperti Mas Helmi gitu kan, terus bagus, apa yang dilakukan itu selalu bagus gitu hasilnya. Itu pasti ada pattern atau pola yang berulang ya, seperti kayak I will win again this time gitu. Mungkin, nah apa sih Mas Helmi pattern dan pola yang selalu dilakukan berulang-ulang oleh Mas Helmi hingga akhirnya di setiap hal itu selalu memenangkan gitu kan, selalu dimenangkan oleh Mas Helmi. Dan apa sih mindset dan sikap mental dari seorang pemenang yang harus ditanamkan gitu?
Gini. Saya ralat juga tuh pertanyaan Dina. Kalau dikatakan saya selalu menang juga enggak. Saya adalah pribadinya pribadi pemenang. Saya mungkin lebih tepat, saya adalah seorang kompetitor gitu. Saya adalah seorang pesaing yang saya senang banget berjuang. Saya senang banget bertanding. Ya, jadi kemarin saya nonton ada serial Netflix yang menjadi buah bibir orang di seluruh dunia, yaitu Last Dance, cerita tentang Michael Jordan memenangkan ringnya ke-6 gitu, dan dia adalah petarung sejati. Wah, dia pokoknya nggak mau kalah aja, dan dia mencoba semuanya. Dia main pingpong dari kalah jadi nggak mau kalah, dia main golf, dia judi gitu. Ya, dia bertarung. Saya bilang, itu yang mungkin karena saya penggemarnya Michael Jordan, dan saya melihat saya mempunyai keberanian yang sama. Tapi apakah Michael Jordan selalu menang? Kagak. Apakah Helmi Yahya selalu menang? Oh, enggak banget. Saya pilkada 3 kali kalah. Ya, saya dipecat berkali-kali. Iya, jadi tapi saya adalah orang nggak gampang aja ngalahin saya. Dan saya adalah seorang yang sangat sportif. 3 kali kalah pilkada, saya nggak apa-apa tuh, saya ketawa-ketawa, bukan rezeki gua. Malah saya selalu setiap dibalik kegagalan itu, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk saya. Itu juga yang saya quote, yang saya posting pada saat saya diberhentikan oleh Dewan Pengawas TVRI. Ya benar, ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan maha baik untuk saya diselamatkan. Udahlah Helmi, kamu terlalu kerja keras di sana. Ya, waktunya untuk istirahat dan lebih rileks. Saya rileks banget sekarang. Hanya melayani saya bicara di webinar di mana-mana, walaupun sekarang saya sangat mengurangin. Ya, 2-3 minggu, 4 minggu dari sekarang saya akan buat kelas-kelas webinar untuk sharing ilmu dan pengetahuan saya dalam bidang komunikasi, personal branding, dalam bidang bisnis, dalam bidang negosiasi. Ya, jadi nantikan aja. Jadi menurut saya itu saya tuh. Jadi saya bukan. Dan bagaimana yang saya lakukan terkait dengan pertanyaan kamu, what is in mindset untuk menjadi karakter seperti saya, seperti Michael Jordan? Kita adalah seorang pekerja keras. Saya bekerja, berusaha lebih keras dari siapapun. Untuk menjadi champion di stand itu, saya belajarnya lebih banyak dari teman-teman saya. Dan Michael Jordan juga melakukan hal yang sama. Michael Jordan itu dengan talenta basketnya yang demikian luar biasa, tetapi dia datang ke tempat latihan lebih cepat dan pulang paling lambat gitu. Seorang Tiger Woods juga begitu. Kan kita baca buku Outlier gitu ya. Kalau dia jago banget, kok mukul masuk, jangan-jangan dia udah melakukan itu di lubang yang sama ribuan kali. Jadi nggak ada orang yang ajaib. Orang-orang yang hebat pun tetap melakukan latihan-latihan atau bekerja keras. Saya adalah orang yang seperti itu ya. Jadi kalau ingatan saya masih banyak, saya kemarin dijulukin ensiklopedia berjalan gitu. Ya sampai sekarang saya tetap baca lah. Ya gitu. Jadi harus berusaha. Oke, berarti harus selangkah lebih maju gitu ya Mas Helmi ya, dibanding siapapun gitu. Selangkah lebih keras. Selangkah lebih maju dan push the limit ya. Ya, push the limit gitu. Apalagi saya dijulukin Raja Kuis gitu. Saya harus baca lebih banyak daripada siapapun gitu. Kan benar. Nah, itu Mas, menjadi Raja Kuis, ada banyak sekali kuis yang dibuat sama Mas Helmi dan itu macem-macem gitu kan. Itu gimana sih Mas? Karena kan make quiz, it means you make a research gitu ya. Dan mungkin Mas Helmi juga butuh pendekatan psikologis untuk bisa bikin kuis yang relate sama orang-orang gitu kan, relate dengan audiens gitu. Nah, ini tuh mungkin berlaku kan untuk banyak aspek. Itu tuh ada tips-tips research dan pendekatan psikologisnya nggak Mas Helmi? Sure. We have to do the research gitu, a lot of research. Saya sebagai MC pun ya, saya kan nggak MC mungkin yang lebih ganteng dari saya gitu ya kan. Perut saya nggak six pack, malah family pack. Ya, tapi saya punya diferensiasi. Ya, diferensiasi saya adalah di konten. Saya sangat menguasai konten. Saya kalau nyebut nama orang itu benar, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Perancis. Saya pelajarin how to
pronounce that gitu. Saya kalau dikasih product knowledge tidak boleh meleset gitu. Kan gitu. Jadi dalam dunia apapun gitu, there is no room for a mediocre. Jadi tidak akan pernah ada ruangan untuk orang yang setengah-setengah gitu. Sekarang saya aktif lagi menjadi seorang pewawancara. Saya mewawancarain Mardigu, ya itu fenomenal. Yang nonton 2,6 juta ada di channel saya yang waktu itu subscriber-nya belum 100.000. How come gitu? Sebuah channel dengan subs nggak sampai 100.000 tapi sekarang ditonton oleh 2,6 juta. But I did the research and saya tahu Mardigu. Sekarang dia nggak shadow lagi, semua orang kenal dia. Tapi saya lah yang bisa nanya kalau dia pendiri rumah yatim. Saya lah yang nanya kenapa dia disebut dengan Sontoloyo, disebut Bosman. Saya lah yang nanya kalau dia itu dari dulu menyiapkan sebuah novel yang nggak pernah selesai. Nah sekarang baru selesai, yang namanya Grand Theft Ferrari gitu. Dan saya tahu bahwa dia misalnya dekat dengan seseorang tokoh, saya tinggal mancing-mancing aja. Wawancara itu juga yang saya lakukan pada saat, teknik itu juga, we do the research gitu. Pada saat saya mewawancarain Ruben, orang nggak tahu Ruben itu ternyata bapaknya Chinese, ibunya Arab. Dan Ruben itu, Ruben Onsu itu dulu adalah seorang cleaning service. Ya, itu kan saya melakukan riset saya tuh. Waktu saya mewawancarain Roy Martin, saya bisa menyebut dialog dia terakhir di film Cintaku di Kampus Biru yang saya bilang kematian adalah perpisahan kecil, kata orang Perancis gitu. Dan dia kaget, Mas Helmi masih hafal. Itu bukan karena saya pinter, enggak, saya melakukan persiapan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi itu sikap profesional bahwa menyikapin sebuah profesi. Apalagi saya kan udah mentasbihkan diri saya hidup dari kuis. Karena saya dijulukin Raja Kuis, saya tidak boleh pernah berhenti untuk mengejar trivia ilmu pengetahuan itu. Ya, jadi menurut saya itu tanggung jawab kita kepada pilihan profesi. Nadine, saya sorry aja ya, saya nggak bisa mentolerir orang mengaku dirinya presenter, komentator, whatever, nyari makan dari situ, tetapi begitu on air salah nyebut nama, salah mengungkap fakta. Oh iya, ada yang Mike Tyson dipanggil disebut Mike Tyson. Aduh ya. Leicester itu disebut Leicester, padahal nyebutnya harusnya Leicester gitu. Jadi yang Jose Mourinho dipanggil Jose, padahal dia bukan orang Spanyol, dia adalah orang Porto, di mana J tetap dibaca J. David Villa itu kan bacanya kalau Spanyol double L tuh David Villa, bukan David Villa. Emang jualan pila di Bandung apa? Jadi itu yang saya bilang tanggung jawab kita kepada profesi. Ya, jadi itu misalnya pendiri Olimpiade, ada yang nyebutnya Jean-Pierre Coubertin, ya salah, namanya Jean-Pierre de Coubertin. Saya nggak terlalu bisa bahasa Perancis, tetapi sekarang banyak sekali alat yang bisa kita buka, kita tanya, membantu kita bagaimana to pronounce. Pronunciation itu minimal tidak boleh salah, menyebut nama orang gitu. Antoine, ada dulu waktu saya siaran NBA ada menyebutnya Antoine Carr gitu, seorang kulit hitam keturunan Prancis kan. Antoine saya bacanya Antoine. Jadi saya pikir itu adalah istana di Filipina itu bukan Malacanang, bacanya Malakanyang. Ya, jadi nah itu bisa dipelajarin. Itu yang saya bilang tanggung jawab kepada pilihan profesi. Lagi-lagi apapun profesi yang dipilih, mbok ya tanggung jawab. Jadilah yang terbaik. Minimal sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena juara cuma satu. Responsibility in every profesi ya Mas Helmi ya? Ya, betul. Betul. Nah, gimana sih Mas Helmi? Kan kadang kalau ide-ide kreatif yang dibuat gitu kan kadang-kadang itu suka nyeleneh nih, suka gila gitu. Gimana caranya bisa tetap relevan gitu Mas? Untuk kreatif, kita harus berada pada lingkungan yang kreatif pula. Ya, kalau teman-teman semua yang sekarang lagi ngikutin ini, ya
kepengen kantornya kreatif, Anda harus menciptakan lingkungan yang sangat kreatif pula, yang memungkinkan kreativitas itu berkembang. Kreativitas adalah something to do with out of the box, berada di luar kotak, berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ya, sedikit apapun berbeda, that's we call it creativity. Kalau orang biasa lurus, kita nyimpang ke kiri dikit, that's creativity already. Jadi, nah, bagaimana kita menumbuhkan lingkungan kreatif itu? Jangan against ya, jangan terlalu resisten terhadap pendapat yang berbeda. Banyak pimpinan justru bersikap ya yang sebaliknya gitu. Ya, orang berbeda dengan dia marah, dia nggak terima. Ya, jadi, nah kalau kita sebagai pimpinan ya atau salah satu anggota tim against terhadap pendapat berbeda, lingkungan itu tidak akan bisa menciptakan sebuah creativity. Jadi saya research mengatakan ide-ide besar itu biasanya diawali dengan penentangan yang besar pula. Yang buat komputer aja pertama kali nggak yakin idenya akan bisa berkembang sebesar itu. Yang itu pendiri IBM itu ya. Wah, ditentang semua orang gitu. Jadi banyak sekali ide besar ya yang justru ditentang pada awalnya. Nah, ini lagi-lagi ini satu hal yang sangat menarik, Din. Jadi, kalau Anda punya ide yang nentang banyak banget, nah itu adalah tanda-tanda patut kita curigai akan menjadi ide besar. Tetapi, oh jangan malah marah gitu, itu malah bagus tuh. Gimana menurut lo? Apa usulan lo? Manfaatin gitu. Kayak dulu saya bikin bedah rumah, itu karena saya dulu bikin uang kaget, ada ibu-ibu marah sama saya, Mas Helmi ini nggak memperhitungkan orang disuruh lari. Saya bilang, Bu, dia lari aja nggak komplain, kok ibu komplain sih? Gitu loh. Terus dia bilang, kalau disuruh beli yang enggak, beli emas. Lah iya, Bu, emas kan supaya dia bisa jual lagi. Bukan untuk dia pakai. Kalau rumahnya bocor gimana? Gitu loh. Kalau misalnya kompornya yang besar itu rusak gimana? Kan dia nggak sempat beli. Saya punya ide menjadi bedah rumah. Dari kritik saya bisa menciptakan sebuah ide lebih baru. Malah sekarang bedah rumah lebih hebat dari uang kaget. Bertahan hingga saat ini. Dan sebaliknya nih, Din. Kalau Anda punya ide, teman-teman, gue punya ide nih. Gitu loh. Begini. Ada yang muji, ide lo sama banget dengan yang gue pikirin. Gue setuju, ayo kita buat. Itu artinya ide lo nggak hebat-hebat amat. Kan gue udah bilang, gue udah bilang, wah keren tuh, gue juga kepikir tuh untuk buat kayak gitu. Itu ide lo nggak hebat-hebat amat. Nggak out of the box banget. Jadi jangan alergi dengan perbedaan pendapat se-ekstrim apapun. Jangan alergi. Tapi mari kita duduk bareng. Ide yang baik itu ide yang achievable. Ide yang mungkin diwujudkan. Ya, yang mungkin diwujudkan. Dan itu harus diukur tuh. Kitalah yang tahu apakah ide ini bisa diwujudkan tidak. Nah, ini peran saya sebagai akuntan, background saya sebagai akuntan itu sangat menolong. Karena ada ide, temen ngasih ide, tetapi budgetnya tinggi banget gitu. Yang kita tahu bahwa kita tidak akan pernah punya budget kayak gitu. Nah, saya akuntan, saya tahu tuh. Saya tiap kali membuat ide, saya tahu. Oh, ada constraint tuh di otak saya. Kita udah tahu bahwa budgetnya nggak boleh lebih dari ini. Kalau nggak, kita ada persoalan. Jadi, background saya sebagai akuntan itu kan sangat bertentangan dengan creativity. Akuntan itu nggak boleh kreatif. Ya, gila kalau akuntan kreatif. Nggak balance-balanin gitu ya. Dicari-cari. Karena akuntan tidak boleh out of the box gitu. Dalam sebagian hal. Walaupun dalam metode, dalam proses mungkin bisa kreatif, tapi sejatinya akuntan itu sangat mikro, ya sangat tidak boleh, apalagi kalau dia berprofesi sebagai auditor itu tidak kreatif banget. Jadi, kamu apa? Sekolahnya apa, Din? Saya komunikasi, Mas Helmi. Ya gitu. Ya jadi auditor itu sangat tidak kreatif karena auditor itu tugasnya membandingkan antara historical masa lalu, past performance gitu, dengan standar. Nah, kamu bayangin, membandingkan masa lalu, dia ngelihat ke belakang. Seorang yang kreatif harus melihat ke depan. Nomor 2, harus
membandingkan antara past performance yang menoleh ke belakang itu dengan standar. Kalau nggak sesuai dengan standar, salah itu. Nah, sementara kreatif itu tidak boleh sama dengan kebiasaan yang bisa jadi standar itu. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Tapi saya mengelola keduanya. Saya akuntan, saya pernah ngaudit, saya nyusun sistem. Menyusun sistem harus kreatif, ya. Saya mengcombine itu. Passion saya dalam bidang industri kreatif, tetapi saya punya background ngitung standar yang sangat kuat, yang tidak boleh saya lewatin. Itu juga yang membuat waktu saya memimpin TVRI, saya bisa membuat TVRI keluar dari disclaimer opinion, ya, menjadi unqualified opinion atau namanya WTP itu. Yaitu karena saya akuntan. Ya. Oke. So, we have to brave to think big, but still counting everything ya, Mas. Oh iya, harus achievable. Harus achievable, harus terukur. Oke. Kalau misalnya kita adalah seseorang yang punya, apalagi ya Mas Helmi buat anak-anak muda nih kan, anak-anak muda sekarang kan banyak sekali yang punya ide gila gitu. Ya, ide. Silakan, Din. Oke. Sorry Mas Helmi, ini tadi ada satu kesalahan teknis. Gak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjut ya Mas Helmi ya. So, anak-anak muda sekarang ini kan banyak sekali ya yang punya ide gila, banyak sekali yang punya ide-ide kreatif, dan mereka ini cenderung somehow menjadi orang yang idealis gitu. Nah, menurut Mas Helmi sendiri, ambisius itu tuh perlu nggak sih untuk bisa jadi winner gitu? Kadang-kadang kan orang suka, kadang-kadang kan orang suka ngerasa, lu ambisius banget sih jadi orang gitu, lu ambis banget sih jadi orang gitu. Somehow kita perlu nggak sih Mas ambisius dan sangat-sangat passionate in satu hal yang kita kerjakan gitu? Nothing's wrong with ambition gitu, nothing's wrong ambition. Malah semua orang harus punya ambisi. Tapi ambisinya itu yang achievable atau tidak. Itu penting. Ambisi itu yang merugikan orang atau tidak. Jangan dong, ya. Ya, jadi ambisi itu harus positif, harus achievable, tetapi juga sesuatu yang is very big. Ambisi itu kan menjadi mimpi. Orang harus punya mimpi. Saya ini begini dengan Tantowi Yahya itu begini karena kami dulu punya mimpi besar. Karena kami tidak boleh hidup seperti bapak saya gitu, seperti keluarga saya gitu. Oleh karena itu kami bekerja keras tanpa mimpi untuk menjadi sukses, menjadi terkenal, menjadi kaya. Itu nggak mungkin saya dan Pak Tantowi itu menjadi seperti ini. Kita di-guide oleh mimpi sebenarnya. Kalau baca bukunya The Secret karya Rhonda Byrne yang bicara tentang law of attraction itu, ya law of attraction itu, ya bahwa itulah kekuatan mimpi itu. Mimpi itulah yang ya kalau nggak mimpi gimana lagi Allah Tuhan mau mengabulkan gitu ya. Saya sekarang mencapai mimpi-mimpi dulu. Yang nggak boleh itu adalah ambisius yang merugikan orang. Ya itu karakter tuh. Ada orang untuk mencapai cita-citanya menyakitin orang, mengorbankan orang, stealing other people goal gitu. Orang yang gocek di lapangan dia yang ngegolin, dia ngeklaim, nggak memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan assist atau operan. Itu sikap itu yang tidak boleh. Tapi ambisi untuk ngegolin harus, that's good point. Tetapi cara mencapai cita-cita itu yang harus elegan. Ya jangan merugikan orang, jangan menyakitin orang, ya jangan mencuri goal orang lain gitu. Itu sikap. Jadi saya bilang milenial Anda harus ambisius, tetapi jangan ambisius yang merugikan orang lain. Dan Anda harus menjadi team player, tidak boleh menjadi seorang individualis. Oh, ya, oke. Boleh ambisius, boleh idealis, tapi tetap harus jangan merugikan orang lain ya, Mas Helmi. Ya, yang nggak boleh itu yang nggak punya cita-cita, nggak boleh lah. Iya. Satu pertanyaan, Mas Helmi. Backstage or fronting? Apa maksudnya? Oh, di belakang layar atau di depan layar? Iya. Ya di depan layar lah, ngetop dan duitnya lebih gede biasanya. Tapi saya bisa dua-duanya. Ya.
Apalagi? Oke. Mas Helmi, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Silakan. Ini ada banyak banget pertanyaannya, saya akan pilih ya, Mas Helmi. Nah, Ya. kita jawab dari pertanyaan masbejo.id. Mas Helmi, bagaimana kiat menang dari diri sendiri? Menurut saya, membangun jiwa pemenang itu tidak mungkin dilakukan sebelum mengalahkan diri sendiri. Gimana menurut Mas Helmi? Oh ya. Untuk menjadi pemenang, saya bilang harus bekerja keras gitu. Harus melawan kemalasan, harus mau belajar gitu ya. Itu pergulatan dengan diri sendiri, melawan kemalasan, ya memacu diri itu supaya saya dulu kalau kuliah itu, kalau besoknya kuis di stand itu namanya kuis ulangan gitu, kadang-kadang semalaman nggak tidur. Semalaman nggak tidur, padahal tidur itu kok enak banget. Temen saya udah tidur semua, saya masih belajar sampai pagi. Ya, jadi saya bekerja lebih keras. Orang udah istirahat, saya terus ya. Saya sampai sekarang bayangkan dalam usia begini, wah, tiba-tiba jadwal meeting saya sehari sekarang 5, 7 gitu ya. Ya, jadwal webinar saya tiba-tiba penuh, sekarang udah sangat saya kurangi. Ya, karena saya harus maintain webinar saya sendiri dan saya harus bicara itu in selected gitu. Kalau saya bicara untuk umum itu ya udah ikutin aja YouTube saya Helmi Yahya bicara. I will share a lot. Besok yang akan tampil di Helmi Yahya bicara adalah Sultan Andara, Raffi Ahmad. Wah. Oh wow. Seru banget. Oh iya, jadi dan di situ nanti Anda akan lihat bahwa Raffi ngajarin saya. And I love it so much. Oke, nggak sabar nontonnya nih. Teman-teman kita nonton Helmi Yahya bicara ya nanti. Oke. Kemudian kita jawab pertanyaan lagi ini dari Mas Muhammad @muhammadojek. Buat Pak Helmi Yahya, saya sudah hampir umur 50, tapi saya hidup seperti biasa. Saya ingin lebih, terutama dalam berbuat untuk orang lain, tapi saya adalah orang biasa dengan kemampuan biasa. Mohon nasihatnya Mas Helmi, terima kasih. Anda kan dari itu mindsetnya udah salah. Saya hanya adalah orang biasa. Ya Anda loh yang mengatakan itu orang biasa gitu. Kalau Anda sendiri udah mengaku orang biasa, ya udah akan biasa Anda. Makanya baca dong The Secret, buku Rhonda Byrne. Nggak ada orang biasa itu. Kadang-kadang kita lah, saya orang biasa aja nih. Gue nggak bisa nih, saya tidak pernah melakukan ini. Ya coba dong. Gitu, saya nggak bisa umur hidup gue nggak pernah dansa. Tapi Anda pernah coba nggak? Enggak, karena gue tahu nggak bisa. Itu kan Anda tahu nggak bisa, Anda nggak pernah coba. Ya bagaimana Anda tahu Anda nggak bisa kalau Anda sendiri nggak pernah mencoba. Jadi kalau Anda sendiri, saya hanya orang biasa gitu. Ya Anda yang mengatakan itu. Makanya change your mindset. Saya ini adalah orang yang nggak biasa. Saya adalah orang yang luar biasa. Say it to yourself. Itu yang namanya self motivation itu yang namanya sugesti. Kita harus percaya betul dengan sugesti. Barangkali teman-teman semua yang sekarang lagi menyaksikan ini, bukankah kadang-kadang kita bisa mensugesti diri kita, oh besok kayaknya gua nggak enak banget nih, badan gua mau sakit nih, sakit gue nih, besok pagi sakit beneran. Padahal mungkin karena takut ketemu dosen, takut ketemu atasan, atau karena ditolak nembak cewek gitu. Aduh, gue kayaknya lemes banget nih, lemes bener badannya. Dan bisa sebaliknya, Anda dalam keadaan sakit, besok akan ketemu pacar. Ya, gue harus sembuh. Gue yakin sembuh nih, gue lawan dan Anda sembuh diri. Itu yang disebut dengan namanya sugesti diri. Itu yang namanya self healing. Itu yang diajarkan, disampaikan dalam buku The Secret Rhonda Byrne. Itu namanya sugesti diri. Di situ ada namanya law attraction, ya hukum ketertarikan. A attract A, B attract B. Apa yang Anda pikirkan akan kejadian. Karena apa yang Anda pikirkan itu sepertinya Anda mentransmit message ke kosmik dan dia akan balik. Anda jangan pernah, waduh badan gue gemuk banget nih, gue males banget jadi gemuk. Dan Anda akan tambah gemuk. Anda tidak boleh mengatakan, aduh utang gue banyak banget, ampun deh, utang Anda akan tambah banyak gitu. Yang Anda lakukan kalau Anda utang banyak, oke, saya harus punya duit gitu. Bila perlu jangan sebut tuh utangnya. Itu yang namanya positif perspektif. Kita harus hidup dalam kejadiannya, fenomenanya bisa sama. Saya diberhentikan
dari Dirut TVRI untuk orang pemberhentian itu menjadi sesuatu yang kiamat. Saya membaliknya, alhamdulillah. Saya akan mendapatkan amanah baru. Insya Allah, Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Saya dikasih waktu 5 tahun, mungkin 2 tahun udah berhasil. See? Itu yang saya bilang. Orang sukses itu adalah orang yang bisa melihat dari from the bright side. Itu penting. Itu penting. Fenomena bisa sama. Sekarang ada corona, ada pandemik. Ada yang, waduh, menderitanya luar biasa gitu, meratap-ratap, minta tolong, bukan itu aja, melakukan perlawanan, mengeluh, semuanya, wah ini nggak bener nih, ya kan? Semua disalahin. What do you get? Nothing. Yang ada Anda makin stres, makin ngerepet, makin menyalahkan orang lain, ya. Udah, pandemik ini kan persoalan bagi semua orang, bagi pemerintah, bagi negara, bagi majikan, bagi pegawai, bagi masyarakat. Tetapi ada orang yang di pandemik ini rezekinya bertambah. Mungkin saya salah satunya gitu. Karena saya sangat positif. Saya nikmatin banget deh. Saya bisa banyak bikin buku, saya banyak baca buku. Ya kan, sebentar lagi YouTube channel saya yang baru, namanya Kuis Siapa Berani akan muncul. Dan saya akan bikin lagi YouTube channel baru namanya Kuis, bukan kuis, Raja Kuis. rajakuis.com gitu, dimana saya akan sharing trivia yang saya sering kemarin katakan. Anda tahu nggak yang itu yang, wah saya bisa cerita apa aja. Lo tahu nggak dulu Manhattan New York itu ditukar dengan Pulau Run di Ambon. Lu tahu atau tidak apa bahwa banteng itu buta warna, jadi nggak bener dia kalau melihat warna merah dia marah. Yang gitu-gitu tuh saya akan ya kan. Ya, lo tahu nggak dulu Bengkulu itu ditukar sama Singapura. Lo tahu nggak ada bagian dari Indonesia itu yang dijajah oleh Inggris. Itu namanya Bengkulu. Lo tahu nggak Thomas Stamford Raffles itu dulu tinggal di Bengkulu dan 3 anaknya meninggal di sana. Jadi that's yang saya bilang gitu. Jadi saya melihatnya, kesempatan saya belajar, kesempatan saya create sesuatu yang baru. Tanpa corona, tanpa work from home, tidak akan pernah muncul Helmi Bicara. Dan sekarang saya sangat mensyukurin. Saya lebih banyak dengan anak-anak. Ya, saya sholatnya on time, ya kan? Saya bisa berjamaah, ya kan? Saya sangat dekat dengan anak saya ngobrol dengan mereka. Ya, saya sekarang create banyak sekali bisnis-bisnis baru dengan anak-anak saya lihat potensi mereka apa, dan saya mendapat banyak sekali tawaran-tawaran dari berbagai teman yang simpati dengan saya. Ya. Jadi kayak how we see a potential chance gitu ya Mas ya di saat-saat krisis seperti ini juga gitu ya. It start from the positive overview ya. Jadi itu yang saya bilang, corona isi sama, tetapi orang bisa memandangnya dari 2 hal yang berbeda. Ada yang menganggapnya bencana, ada yang menganggapnya sebuah challenge atau sebuah kesempatan. Ya. Oke. Nah, Mas Helmi. Last question. Ini kita udah mau selesai, udah mau jam 5 sore. Nggak terasa ya? Nggak terasa banget, ini live-nya sangat seru banget sih. Saya juga sebenarnya pengen lebih lama lagi gitu ya. Apa sih tips dari Mas Helmi untuk, khususnya ya, untuk para UMKM di tanah air ini sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif di Indonesia? Ya. Saya sama dengan Bos Mardigula ya, Bosman adalah orang yang sangat concern dengan UMKM karena saya tahu mereka adalah tulang punggung sebenarnya ya. Jadi kita berharap mereka bangkit, kalau ada yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, saya sangat merasakan denyut ya nadi dari para UKM karena saya pun dulu adalah pengusaha UKM sebelum saya membesar ya. Jadi menurut saya mari kita bangunlah. Kalau untuk membangunkan raksasa-raksasa itu sulit karena berat sekali untuk melakukan perubahan. Ya di dalam kayak BUMN gitu barangkali merubah anggaran aja repot karena harus disepakatin dulu ya. Tapi UKM kan sangat lentur lah ya. Apa yang kita putuskan daily basis kita bisa putuskan gitu ya. Jadi gunakanlah momen ini. Saya terus terang akan lagi menyiapkan sebuah session gitu, seminar namanya tangguh di tengah krisis. Saya bicara tentang itu karena kepedulian saya kepada para UKM. Saya punya rumus namanya ICU. Jadi ICU kuadrat, ICUU ya. Jadi I itu adalah
improve your character, karena kadang-kadang untuk sukses itu pinter aja nggak cukup tuh, ya kan? Skill aja nggak cukup, harus punya karakter ya. Jadi karakter itu tangguh, nggak cepat mengeluh, jeli melihat peluang ya, tidak menyalahkan orang lain, kerja keras, look from the bright side, all the character. Ya, si berikutnya itu check the business. Nah, sekarang Anda harus tahu bisnis apa yang top nih, yang lagi naik daun di era corona ini ya. Kita bisa jawab bisnis yang ada hubungan dengan kesehatan, bisnis online yang tidak melibatkan physical meeting gitu ya, bisnis yang mempertimbangkan social distancing, makanan tidak akan pernah ada matinya tuh ya. Sekarang frozen food and so on gitu. Jadi, dan kita harus tahu juga bisnis yang udah sunset kali ya, tidak akan lagi. Kita akan paham betul, mungkin office rental itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa di depan, karena sekarang orang terbiasa work from home. Bisnis digital itu pasti top. Berikutnya, pertama itu adalah upgrade your skill. Saatnya sekarang teman-teman untuk belajar, karena punya waktu banyak, dan yang ngajar banyak. Karena yang ngajar sekarang juga di rumah tuh, daripada nganggur, ilmunya tinggi, ajak webinar, undang tuh, dengerin dari dia tuh. Ya, jadi upgrade your skill. Saya selalu mengatakan, nelayan tidak bisa melaut karena ada badai. Sekarang waktunya ngecek perahunya bocor apa enggak, ya kan? Cek juga apakah jalannya udah robek-robek. Sehingga kalau badainya kelar, badai pandemi kelar ini, nelayan itu akan bisa melaut dengan kondisi tangkapan yang lebih baik, karena kapalnya lebih bagus, dan sebagainya. Terakhir itu adalah update your channeling. Jadi harus terkoneksi nih, harus denger nih dari teman apa nih yang lagi bagus. Mungkin ada bantuan pemerintah, mungkin ada bantuan dari swasta. Harus kupingnya tuh harus dipasang gitu. Belajar, tanya-tanya, ya, ngelihat Yahoo, ngelihat Google gitu. Jadi menurut saya itu yang penting. Jadi I improve your character, C check the business yang cocok, ya. Kemudian pertama adalah upgrade your skill, nomor 4 adalah update your channeling. Jadi gitu, Din. Oke, upgrade your skill, update your channeling. Thank you so much, Mas Helmy Yahya, for the insights. Ini keren banget, dan juga saya senang banget ngedengerinnya, and gak sabar buat bisa collab lagi ke depannya ya, Mas Helmy ya. Siap banget. Sekali lagi thank you banget Mas Helmy atas waktunya. Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, semoga Helmy Yahya Bicara semakin naik terus ya, dan juga program-program yang of course pasti, dan program-program yang direncanakan oleh Mas Helmy semuanya lancar dan juga naik semuanya. Amin. Thank you Mas Helmy atas waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya live ya. Sukses semua. Selamat sore. Keren. Sukses. Keren, ya. Amin. Good job. Yo. Oke, see you Mas Helmy. See you. Nah, teman-teman semua, nih terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua di live Instagram kali ini, rame banget. Saya juga senang banget dengerin Mas Helmy. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari live kali ini. Dan jangan lupa kalau saham PT Reka Cipta Bangsa sekarang sudah di angka 40% penjualannya. Jadi tinggal dikit banget, udah tinggal 30% kurang kesempatan teman-teman buat bisa memiliki sahamnya gitu. Langsung aja nih yang belum pada download aplikasi Santara, download sekarang, ada di Play Store dan App Store. Ada saham yang bagus-bagus banget di situ. Dan juga buat teman-teman yang udah punya aplikasi Santara, udah punya akun Santara tapi belum terverifikasi, belum KYC sekarang juga, biar segera bisa beli sahamnya gitu. Buat teman-teman yang sekarang udah deposit juga buruan beli saham ini, bagus banget sahamnya PT Reka Cipta Bangsa. Yuk langsung aja dibeli sekarang. Sekali lagi thank you banget teman-teman semua. Nantikan live selanjutnya dan juga sama tokoh-tokoh yang keren banget. Terus bersama Santara juga. Thank you for participating in live di Santara kali ini. So, selamat sore semuanya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu dilancarkan semuanya. Saya Nadine Agisni, pamit undur diri. Selamat sore.